Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang berjudul Karya Ilmiah. Yang beranggotakan saya sendiri, Fiona Risianisa, Aprilia Gusti, Amelia, dan Dwi Fiska Puspitasari. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Contoh dari karya tulis ilmiah adalah makalah, skripsi, tesis, artikel penelitian ilmiah, paper, dan lain-lain. Untuk ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu 1. Adanya objektif, 2. Adanya netral, 3. Sistematis, 4. Logis, 5. Menyajikan data, 6. Tidak pleonastis, 7. Bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilia. Untuk kepada Aprilia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Kak Vio. Selanjutnya yaitu tentang karya semi-ilmiah. Karya tulis semi-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannya pun tidak semi-formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis, analisis karena sering dimasukkan karya tulis non-ilmiah. Beberapa jenis karya tulis ilmiah masih banyak digunakan misalnya dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, dan cerpen. Sedangkan contoh karangan semi-ilmiah yaitu artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Ciri-ciri karya semi-ilmiah atau ilmiah populer yaitu pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Faktanya yang disimpulkan subjektif. 3. Gaya bahasa formal dan populer. 4. Mementingkan diri penulis. 5. Melebih-lebihkan sesuatu. Dan 6. Usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Terima kasih Aprilia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Fiska. Untuk Dwi Fiska dipersilahkan. Makasih Pian. Saya akan melanjutkan membaca karya ilmiah. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal. Contoh yang termasuk karya non-ilmiah adalah dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan subjektif. 3. Gaya bahasa konotatif dan populer. 4. Tidak memuat hipotesis. 5. Penyajiannya memiliki nilai sejarah. 6. Bersifat imajinatif. 7. Situasi didramatisir. 8. Bersifat persuasif. 9. Tanpa dukungan bukti. Dan berikut contoh-contoh karya ilmiah. Contoh karangan ilmiah. Contoh karangan semi ilmiah. Dan contoh karangan non-ilmiah. Baik, terima kasih Fiska. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amelia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah dari segi sistematika, diksi, ejaan, dan kata hukum. Untuk persamaan, karya ilmiah
semi-ilmiah, dan non-ilmiah dari segi sistematika, ejaan, dan kata hubung tidak ada persamaan. Sedangkan dari segi diksi, persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pengungkapan suatu ide. Untuk perbedaan antara karya ilmiah, non-ilmiah, dan semi-ilmiah, dari sistematika, pada karya ilmiah berisi fakta yang didapatkan dari hasil pengamatan. Pada semi ilmiah berisi opini dari penulis dan fakta-fakta yang ada. Sedangkan pada contoh non-ilmiah bersifat imajinatif. Dari segi diksi, perbedaan antara karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah itu pada contoh karya ilmiah menggunakan bahasa formal atau baku. Pada contoh karya semi-ilmiah, menggunakan bahasa campuran antara bahasa baku dan bahasa tidak baku. Sedangkan pada contoh karya non-ilmiah, menggunakan bahasa tidak baku. Dari segi ejaan, pada karya ilmiah, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu juga pada contoh karya semi-ilmiah, menggunakan ejaan Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan pada contoh karya non-ilmiah, terdapat ejaan yang tidak sesuai dengan UMP. Dari sisi kata hubung, pada karya ilmiah, terdapat pemakaian kata hubungan perbandingan. Karena dalam contoh tersebut terdapat kata dalam hal ini. Pada contoh karya semi-ilmiah, memakai hubungan waktu, karena di situ terdapat kata sementara. Sedangkan pada contoh karya non-ilmiah tidak ditemukan adanya pemakaian kata hubung. Demikian penjelasan, saya kembalikan kepada Fiona. Baik, terima kasih Amelia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.